Baik, selamat siang semuanya. Sedikit saya akan coba mempresentasikan mengenai paper yang saya publikasikan di cybernetic.com. Itu berjudul Hybrid Well Optimization Algorithm for Solving Containment Problem of ITC 2009. Jadi saya kerjakan bersama Pak Aris Cahyanto dan juga Pak Ahmad. Masuk ke introduction dulu. Jadi di introduction ini saya mengangkat permasalahan time traveling, di mana permasalahan ini sebenarnya memasukkan sejumlah event ke dalam limited time slot. Contoh dari permasalahan ini nyata banyaknya di bidang edukasi seperti di exam time traveling atau di post time traveling di universitas. Dan permasalahan ini sebenarnya sudah dipelajari sejak tahun 1993 dan masih berjalan hingga saat ini. Nah, ini ada beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan ini sulit untuk dipecahkan. Pertama itu adalah limitasi resource. Jadi limitasi resource seperti jumlah kelas atau kelas ini akan menjadi penghalang dalam menghasilkan solusi di permasalahan penjadwalan. Dan limitasi ini biasanya akan diterjemahkan sebagai yang namanya constraint, karena batasan ini tidak boleh dilanggar sama sekali. Misalkan kalau kita punya kelas dengan kapasitas 25 orang, kan kita nggak mungkin memasukkan atau menjadwalkan 30 atau 40 murid ke dalam kelas tersebut. Sementara itu ada juga keinginan-keinginan dari orang-orang terkait dalam penjadwalan, seperti misalkan kalau dosen, dia lebih prefer ngajar di pagi hari atau di hari Senin. Nah, ini dimasukkan ke dalam soft constraint, di mana batasan ini boleh dilanggar, tapi kalau dilanggar mungkin akan membuat kualitas penjadwalan turun, karena mungkin kalau nggak dipenuhi dosen jadi nggak terlalu mood ngajar, sehingga pembelajaran jadi nggak bagus seperti itu. Sehingga sebisa mungkin ini juga harus dipenuhi. Nah, yang faktor kedua mungkin ini yang paling sulit adalah permasalahan time traveling sendiri setelah diklasifikasikan sebagai permasalahan non-deterministic polynomial hard. Gampangnya itu permasalahan ini pertumbuhan ukuran permasalahan akan berbanding eksponen terhadap kombinasi atau konflik yang ada. Contohnya begini, misalkan kalau kita punya 3 kelas dan 3 time slot, maka kombinasi yang memungkinkan itu kan 3 faktorial, sekitar 6 kombinasi. Tapi kalau permasalahannya dikali 2, jadi 6 kelas terhadap 6 time slot. Kombinasi yang muncul bukannya kali 2, tapi jadinya eksponensial, 6 faktor 720. Sehingga ini yang menjadi sulit. Dan kenyataannya kan tidak 3 kelas, tidak 6 kelas, tapi bisa jadi 100 kelas. Kelas berarti itu kalau saya teknik kalkulator kemarin itu 9 kali 10 pangkat 57, sehingga kombinasinya banyak sekali. Sehingga metode yang mungkin menyelesaikan permasalahan ini adalah menggunakan algoritma non-deterministik seperti heuristik ataupun hiperheuristik. Tapi konsekuensi menggunakan metode metaheuristik atau hiperheuristik itu solusi yang diberikan cuma menjamin bahwa solusinya tapi tidak bisa membuktikan bahwa solusi terbaik. Nah, sehingga selalu ada ruang untuk mengembangkan algoritma baru yang mungkin bisa menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan algoritma yang sudah ada saat ini. Dan penelitian-penelitian yang ada setiap tahunnya dalam beberapa kasus menghasilkan solusi-solusi yang lebih baik. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, maka dikembangkanlah algoritma baru di penelitian ini. Jadi algoritmanya dikembangkan dengan mengadaptasikan algoritma yang bernama Well Optimization Algorithm, karena dia sebenarnya algoritma kontinu, tapi kita coba untuk adaptasikan kepada permasalahan dispute traveling problem. Dan juga karena beberapa riset mengatakan ada kelemahan di WOA terkait dengan cepat masuk ke dalam kondisi optimal, maka kita lakukan hibridisasi dengan menambahkan algoritma late assessment finding. Dan terakhir kita akan coba pada dataset bernama ITC 2019. Lalu kalau bicara tentang penelitian sebelumnya, itu mungkin bisa diklasifikasikan jadi 3. Jadi ada penelitian yang mencoba mengubah algoritma time traveling yang sudah ada. Misalkan contohnya oleh Pakon, ini dia mengubah, memodifikasi si poster algorithm dengan menambahkan device path method dan Gaussian methodology. Atau ada juga penelitian yang dia mengembangkan algoritma yang benar-benar baru. Jadi misalkan ada pattern finding yang dikembangkan oleh Burki. Atau ada lagi yang ketiga, yaitu seperti yang dilakukan oleh saya dan Pak Mukas dan Pak Arif, itu mengadaptasi atau mengadopsi algoritma optimasi lain yang belum pernah diterapkan di permasalahan time traveling. Berikutnya masuk ke metodologi. Di sini mulai dari dataset dulu. Jadi dataset yang digunakan adalah dari kompetisi bernama International Time Traveling Competition 2019. Ada 30 dataset, di mana series lainnya ini adalah dataset original dari sekitar, kalau saya tidak tahu, 10 negara. Jadi saya digambar di tabel kanan itu ada karakteristik dari masing-masing dataset.
jumlah kelas yang berbeda, jumlah room berbeda, student dan juga distribusi yang berbeda. Lalu ini masuk ke bagian tahapan awal, itu pre-processing data dan juga initial solution. Kalau di pre-processing data ini kita mencoba mengecek ada nggak sih time slot yang mungkin nggak akan pernah digunakan kalau dia konflik dengan constraint. Jadi misalkan kelas A dia bisa di time slot 1/5, tapi bisa jadi nggak 5 ini harus bisa dipakai semuanya. Jadi 2 dan 3 konflik sama constraint, jadi bisa dihapus aja, kita nggak perlu hitungkan 2 dan 3 ini. Lalu masuk ke initial solution ya, setelah dilakukan pre-processing data itu saya menggunakan algoritma yang bernama iteratif forward search. Jadi ini konsepnya dia heuristik juga, dia berjalan ke depan. Jadi misalkan ada 5 kelas, itu dijadwalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi misalkan di kelas 3 ini konflik dengan kelas 1, maka kelas 1 akan dibuang atau dikeluarkan dari data 3 dimasukkan. Lanjut terus sampai terakhir, dan setelah terakhir dia kembali ke awal ke kelas mana yang belum pernah dijadwalkan. Nanti akan mengulang-ulang terus sampai seluruh kelas dijadwalkan. Lalu masuk ini ke ada algoritma utamanya, yaitu well optimization algorithm. Jadi algoritma sebenarnya algoritma kontinu yang dia mengambil inspirasi dari bagaimana Paus Bungkuk memburu. Saya di gambar kanan adalah ilustrasinya. Jadi Paus ini akan memutari mangsa ikan-ikan kecil ini, putar terus, tapi sampai satu titik dia akan memperkecil putarannya dan mendorong ikan-ikannya sampai ke atas, ke permukaan laut. Sampai di permukaan laut dia akan memakan ikan. Nah, kalau diterjemahkan dalam algoritma optimasi itu, jadi dia memiliki 2 stage. Stage pertama itu adalah stage di mana dia melakukan exploration dan exploitation, di mana lingkarannya tetap aja besar seperti itu. Dan tahapan kedua itu dia fokus kepada exploitation phase, itu saat dia lingkarannya memperkecil, mendorong ikan ke permukaan. Nah, exploration sendiri artinya adalah kita memodifikasi solusi, tapi kita nggak peduli dengan hasil. Jadi kalau lebih jelek atau lebih baik kita terima. Tapi kalau exploitation itu kita hanya menerima kalau dia lebih baik. Nah, dalam algoritma aslinya itu exploration dan exploitation phase itu kan dijalankan berdasarkan persamaan. Kalau dia algoritma kontinu, pada penelitian ini saya akan mengubah exploitation dan exploitation phase-nya menggunakan yang namanya neighborhood operator. Jadi ada 3 operator yang akan digunakan, itu adalah mutasi, swap, dan greedy mutasi. Mutasi itu konsepnya adalah kita memindahkan satu event ke time slot yang lainnya. Sedangkan swap kita menukar 2 event. Dengan greedy mutation itu sama kayak mutasi sebenarnya, tapi kita melihat dulu kemungkinan yang ada. Ini mutasi yang hasilnya paling baik. Nah, ini kurang lebih sudut dari algoritma yang saya kembangkan. Ini hibridisasi dilakukan di paling bawah. Jadi jika algoritma WOA ini tidak bisa menghasilkan solusi lebih baik selama 2% iterasi, maka saya akan menghentikan algoritma ini dan men-switch ke algoritma LHC. Lalu untuk hasilnya, jadi dari pre-processing data itu kita mengurangi 19% secara rata-rata time slot yang memang tidak mungkin digunakan. Dan initial solution berhasil dihasilkan pada seluruh data set. Ini hasil dari optimasi dengan menggunakan hanya WOA, algoritma WOA saja, jadi dijalankan sebanyak 5.000 iterasi dan diulangi 5 kali lalu diambil rata-ratanya. Dari hasil ini secara rata-rata kita bisa mengurangi 65% penalti dari initial solution. Dan yang paling tinggi itu ada di dataset namanya SPR 17 dengan pengurangan penalti sebesar 96%. Nah, ini ilustrasi gimana sih algoritma ini menurunkan penaltinya. Jadi kalau kita lihat di 50% awal itu kan dia naik turun grafiknya. Itu menandakan bahwa adanya fase eksploitasi eksplorasi. Sedangkan 50% terakhir dia hanya turun saja, tapi sayangnya dia tetap di satu kondisi atau disebut dengan status quo optima di mungkin sekitar 30 ribuan, 300 ribuan iterasi, sehingga iterasi berikutnya menjadi tidak berguna. Nah, maka dari itu kita lakukan hibridisasi. Ini hasil hibridisasinya, jadi ternyata dari ada 4 dataset yang mengalami perubahan signifikan, itu sekitar 16-43%, tapi 20 dataset lainnya itu sama saja karena tidak ada perubahan dari algoritma WOA ke LHC karena terbatasan iterasi, sehingga sampai iterasinya habis dia masih tetap menggunakan algoritma WOA. Ini hasilnya pun tidak akan berbeda. Ini ilustrasi dari perbandingan yang hibrid dengan yang tidak. Jadi kalau kita lihat yang hibrid itu stuck di satu posisi, sedangkan yang tidak hibrid tidak stuck di satu posisi, sedangkan yang hibrid dia bisa turun terus penaltinya. Lalu ini komparasi terhadap hasil yang penelitian lain yang ada, di secara keseluruhan didapatkan di posisi ke-7. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang bukan posisi ke-7, yaitu pertama ada limitasi iterasi dilakukan dengan aktivitas. Dan kalau kita bandingkan dengan posisi pertama, ya, milik Holmes dan Nicholson, itu
untuk satu dataset sebagai contoh LUMPOL 17, kalau algoritma saya itu membutuhkan waktu 500 second untuk mencapai 500 iterasi, sedangkan di penelitian oleh Paulson itu penelitian membutuhkan waktu 67.000, walaupun kita nggak tahu juga prosesor dan sebagainya. Dan faktor kedua mungkin algoritma yang saya kembangkan harus ditingkatkan, terutama di tahapan stage keduanya, di mana walaupun setelah dihibridisasi ada penurunan penalti, tapi dia masih bergeraknya sangat-sangat pelan. Nah, kesimpulannya jadi di penelitian ini fokusnya untuk mengembangkan algoritma baru dengan mengadaptasi algoritma well optimistic algorithm dan dihibridisasikan dengan LHC untuk menghindari kondisi lokal optimal. Jadi seperti tadi itu 65% aktif pengurangan penalti, dan juga hibridisasi cukup berhasil untuk mengurangi kekurangan dari algoritma WOK. Itu aja dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Prima. Oke, baik. Mungkin dari audiens ada pertanyaan mungkin. Kalau dibandingkan dengan yang winner ITC 2019 gimana Mas Prima? Kalau dibandingkan dengan winner, ini kan competition ya, kan ada winnernya. Nah, kalau dibandingkan dengan algoritma yang winner dari kompetisi ini, seberapa jauh gap-nya? Mungkin kalau dia bisa lebih atau lebih tahu juga. Oh, ini nggak ada batasan running time-nya berapa gitu ya? Jadi bebas ya. Jadi nggak ada batasan running time, nggak ada batasan isinya mungkin. Nggak ada. Oke, jadi kalau misalkan yang pertama ini pakai superkomputer ya, HPC High Performance Computing, bisa jadi kan ya? Oke, oh ya, di ITS kan sudah punya High Performance Computing, Mas Prima. Mungkin algoritma yang sama ini ya. Ini kemarin eksperimennya pakai laptop biasa. Terus paling lama di running berapa lama? 14 jam. Laptopnya spesifikasinya gimana? Berapa? i7. Oke, terus panas ya. Oke. Ya, jadi mungkin bisa dicoba karena kita sudah punya HPC yang performance computing dengan algoritma yang exactly sama. Coba di running di HPC. Nah, jadi kan ini kan nggak ada, agak kurang fair sih kalau menurut saya ya, karena nggak ada batasan waktunya, nggak ada constraint mesinnya ya, sehingga most likely yang punya mesin lebih bagus, seharusnya dia bisa running algoritmanya lebih lama ya. Dan karena ini heuristik, seharusnya kalau running time-nya lebih lama, ya dia bisa menghasilkan solusi yang lebih bagus. Tapi mungkin karena problemnya sangat sulit ya, sangat anti-hard banget gitu, sehingga tidak ada batasan running time atau mesinnya. So, mungkin bisa dicoba ya, memang untuk menggunakan mesin yang lebih bagus. Kita pakai HPC, itu sebetulnya bisa dicoba di lab ya. Oke, dari yang lain mungkin ada pertanyaan dari audiens di Zoom. Ada yang mau bertanya, silakan. Atau mau kasih masukan? Enggak ada ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, terima kasih banyak, Mas Prima. Berikutnya, Mbak Tining ya. Oke. Nah, Mbak Tining ini dari Lab MSI, Manajemen Sistem Informasi. Monggo silakan. Siapa?
Ya, terima kasih Pak. Mohon izin share screen. Yes, baik, sudah tampil di layar dan juga di Zoom. Saya akan mulai. Terima kasih. Perkenalkan, saya Tining Haryanti. Promotor saya Ibu Nur Ainin Rahmawati dan dengan bersama Bapak Dr. Apol Pribadi Supriyadi. Pada event kali ini tentang publikasi yang satu, sebagaimana topik disertasi yang memang sedang saya buat ke depan, itu topik utamanya adalah Grand Design dan pengembangan framework digital transformation self-assessment di Indonesia. Sebelum saya masuk beberapa tahapan publikasi yang memang sudah kami lakukan untuk mendukung dari topik ini, perlu kami menyampaikan beberapa hal general kaitannya dengan disertasi ini. Oke, dari tujuan penelitian ini ada 4 poin ya, untuk menjawab dari topik yang kami angkat. Namun di sini tidak akan terlalu kami breakdown secara detail karena tujuan utama di hari ini adalah pembahasan tentang publikasi yang pernah kami lakukan. Dan juga di sini juga sudah saya lengkapi dengan perumusan masalah. Setiap objektif sudah diturunkan dengan general question dan specific research question. Adapun beberapa publikasi yang telah kami lakukan itu untuk menjawab sebagian dari specific research question yang sudah kami cantumkan di awal. Beberapa kebaruan juga ini kami cantumkan, ada 3 hal harapan kami yang bisa menyumbang novelty di dunia pendidikan nantinya. Sepintas selalu ini perlu kami sampaikan singkat kenapa transformasi kami ambil, karena di sini memang lagi ngetren untuk beberapa tahun terakhir ini. Ini salah satu pemetaan dari Fast Viewer hanya untuk menampilkan bagaimana banyaknya minat penelitian dalam bidang ini. Kemudian ini gap penelitiannya, kami mengambil poin di sini. Tahapan penelitian kami skip saja. Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya ini tulisannya agak kecil karena saya mencoba untuk memperlihatkan keseluruhan. Mana saja yang keseluruhan ini adalah merupakan langkah-langkah kami untuk menyusun disertasi nantinya. Goalnya ada di sini. Sedangkan beberapa publikasi yang telah kami lakukan itu beberapa kotak-kotak yang di sini sudah kami warnain berbeda. Oke, saya masuk untuk publikasi internasional yang pertama, yaitu Driving Factors of Digital Transformation Correlation Analysis. Ini publikasi yang pernah kami lakukan di tahun kemarin, 2021, insya Allah baru publish bulan Desember memang, cuman sertifikat ataupun acceptance-nya kami sudah menerima dan kami lampirkan di slide selanjutnya. Di publikasi yang pertama ini sertifikat dan capture dari papernya. Nah, di sini kami menjelaskan tentang transformasi digital itu sendiri dari faktor-faktor dependen dan independen dunia yang dilakukan, yang ada di dunia. Ini berdasarkan reporting dunia. Ada beberapa faktor yang ada di dalamnya, dan poin atau tujuan kami dalam membuat paper di sini adalah untuk mengukur keterkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain, sehingga pada akhirnya kami dapat merankingnya. Nah, ini disajikan untuk tahap pertama, analisis tahap pertama, pengukuran yang pertama, pengukuran yang kedua seperti ini. Lalu kita langsung ke hasilnya. Dari hasilnya ini terlihat bagaimana faktor ranking dunia yang dikatakan transformasi digital dunia itu ternyata ada 4 poin utama: teknologi, governance, people, dan impact. Nah, dalam disertasi kami ke depan, kami akan mengusulkan keterbaruan bagaimana mengextend dari framework digital transformasi yang ada. Atas dasar apa? Ada beberapa faktor, ada beberapa domain yang harusnya terinvolve di dalamnya, yang sejauh ini belum masuk, terutama untuk studi kasus di negara berkembang, dan kami mengambil case study-nya di Indonesia sebagai salah satu negara yang multicultural.
Terus kemudian yang publikasi yang kedua yang juga sudah pernah kami lakukan itu review of ini ngomong tentang absorptive capacity. Apa kaitannya dengan digital transformasi? Kaitannya adalah tentang bagaimana kemampuan individu untuk beradaptasi dalam meningkatkan literasi digital. Sertifikatnya, kemudian kami akan menjelaskan secara singkat hasil temuan dari paper yang tentang absorptive capacity ini. Jadi di sini terlihat bahwa bagaimana sebaran-sebaran yang bisa menjadi faktor driving terhadap dari scope atau domain individu yang menyebabkan dia itu meningkat kemampuan teknologi. Literasi yang dimaksud di sini adalah literasi dalam hal teknologi, karena kami mengarahkan pada digital transformation. Pada hasilnya, kami menemukan bahwa aspek dari culture, mana ini? Tidak muncul ya. Dari sini kita melihat bagaimana sebarannya, bahwa ternyata aspek sosial, culture itu ada di dalam sini, justru memegang peranan yang penting. Aspek sosial atau culture ini perpanjangannya adalah digital society. Oleh karenanya, framework baru yang kami usulkan nanti melingkupi aspek dari domain besar digital society. Salah satunya dasarnya dari sini. Oke, ini temuannya sudah. Kemudian publikasi berikutnya adalah publikasi kami yang ketiga. Ini kami lakukan di tahun ini, tapi karena masih proses ya, jadi saat ini kami belum menerima acceptance letter. Kami berharap untuk bisa tembus nantinya. Kalaupun misalkan ini oke, penyelenggaraannya baru di bulan depan. Publikasi yang ketiga ini ngomong tentang Design Science Research Methodology for Self-Assessing Digital Transformation Maturity Index in Developing Countries. Intinya adalah di sini kami membangun suatu artefak. Ini merupakan salah satu novelty kami yang ketiga. Bagaimana di negara berkembang, khususnya di multicultural country, itu memerlukan suatu tools untuk bisa melakukan assessment secara mandiri dan bisa dilakukan secara langsung. Nantinya ke depannya platform ini akan berbasis website. Hanya saja pada paper kami kali ini masih menjelaskan tentang metodologinya. Jadi pada DSRM untuk mendevelop suatu artefak. Ini saat ini statusnya seperti ini, memang belum sampai publish, kami masih menunggu ini sampai bulan depan. Itu cerita singkat untuk publikasi kami yang ketiga. Kemudian publikasi kami yang keempat, ini kami siapkan untuk dipublish juga di tahun 2022 dengan harapan bisa terbit di tahun 2022 juga. Ini tidak lagi ke conference, tapi kami membidik ke jurnal, arahnya tentang SLR untuk mengidentifikasi pergerakan digital transformasi lebih spesifik ke developing countries. Masih berupa draft, belum kami kirimkan, tapi ini merupakan salah satu acuan kami di tahun ini. Sedangkan tahun ke depan, kami harapkan bisa menerbitkan paper kembali, itu yang sudah untuk membungkus hasil dari disertasi. Nah, demikian presentasi singkat kaitannya dengan publikasi. Terima kasih. Oke, sebenarnya gini Pak. Gimana? Oke, sebenarnya ekspektasi saya adalah satu paper aja di-discuss dari A sampai Z. Ada satu nggak? Siap, ada Pak, sudah kami. Nah, mungkin bisa dipresentasikan. Baik, salah satu paper aja yang sudah publish. Suaranya di YouTube. Oke, baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjelaskan secara detail pada salah satu paper. Nah, di sini adalah tentang driving factors of digital transformation correlation analysis. Nah, paper ini bercerita tentang apa? Paper ini bercerita tentang bagaimana penggambaran di dunia itu dalam mengukur, kalau kita ngomong digital transformasi, mungkin sepintas lalu adalah suatu hal yang jamak digital transformasi ya. Pokoknya sekarang arahnya menuju ke digital. Terlepas dari itu semua, kalau kita kembalikan ke belakang, konsep dari digital transformasi itu sendiri mengarah pada pengukuran. Bahkan di dunia itu di ranking mana saja negara yang menduduki ranking paling wahid untuk digital transformasi. Dan ini kebetulan memang di negara-negara maju. Nah, kenapa demikian? Suatu hal yang wajar memang ada banyak hal yang kaitannya dengan yang kita kenal dengan istilah digital divide. Digital divide itu adalah kesenjangan digital. Dalam hal ini kita memerlukan kajian tersendiri terhadap digital divide itu apa saja.
tahapannya. Ada 3 tahapan di digital divide, yaitu yang pertama itu. Jadi ada nggak PPT-nya yang tentang paper ini? Ada Pak. Ini itu PPT. aja mungkin. Ya. Sudah. Ya. Oke. Jadi kenapa tadi saya sempat menyinggung tentang digital divide? Karena itu ada kaitannya dengan variabel-variabel yang ada di sini. Jika selama ini diukurnya adalah transformasi digital itu diukur dari ini. Ada domain-domain utama. Ini adalah subdomainnya. Banyak sekali pengukurannya dan di sini referensi-referensinya. Jika kita membreakdown semuanya, itu ada di sini. Nah, kemudian paper ini, tujuan dari paper ini apa? Tujuan dari paper ini untuk melakukan mengungkapkan korelasi dari keseluruhan variabel-variabel yang dianggap mempengaruhi dari digital transformasi itu sendiri. Kami mencoba untuk meranking di mana yang menjadi faktor utama atau faktor penting yang mempengaruhi, yang memberikan efek terbesar. Apabila dia terganggu, maka digital transformasi itu akan mengalami gangguan juga dengan efek yang lebih besar dibandingkan faktor lain yang mengganggu gitu. Nah, dari sini kami melakukan korelasi analisis, sehingga ini merupakan hasil analisis tahap yang kedua yang dapat disajikan di sini. Ini hasilnya itu di sini. Jadi tadi yang sepintas sebenarnya sudah saya sajikan bahwa dari hasilnya itu terlihat dari sekian faktor yang memang melekat pada digital transformasi, ternyata hanya 4 yang menjadi barometer utama. Dari paper ini hasilnya demikian. Yang pertama adalah untuk teknologi. Teknologi ini kan banyak sekali indikator-indikatornya. Dari berdasarkan korelasi analisis, kita bisa mengetahui bahwa teknologi yang sangat akan bisa memiliki korelasi yang kuat terhadap digital transformasi itu adalah kaitannya dengan konten. Contohnya adalah misalkan di Indonesia itu sendiri, memang kita memiliki penetrasi internet yang paling tinggi di wilayah Asia, betul, dan juga dengan ekonomi digital ekonomik yang juga sangat tinggi dibandingkan negara-negara yang lain kategori Asia. Namun demikian tidak dengan teknologi. Pada paper ini kami tidak membahas langsung tentang siapa negaranya, tapi kami lebih fokus pada dimensinya. Jadi dalam digital transformation, maka teknologi yang dimaksud adalah peranan konten. Salah satu contoh yang nyata adalah di kita bombastis dalam hal TikTok, tapi tidak di GitHub misalkan. Tidak juga kita banyak aktif di Medium. Nah, konten yang dimaksud itu seperti itu. Kita merupakan pengguna terbesar, tapi kita minim dari konten. Kemudian, poin yang kedua, hasil temuan ini saya refleksikan ke Indonesia itu sebagai case study dari disertasi ke depan. Yang kedua adalah governance. Governance ini dalam artian tidak hanya langsung pemerintah ya. Dimaksud governance itu sebenarnya lebih kepada tata kelola. Namun demikian juga tidak salah jika kita memaknai memang governance itu sendiri memang pelakunya dari pemerintah. Aspek pemerintah itu banyak. Salah satunya misalkan public service salah satunya. Nah, namun ternyata yang menonjol adalah trust. Di dunia ini gitu, terlepas itu negara maju atau negara berkembang, ternyata trust terhadap governance itu memiliki peranan yang tinggi gitu. Terutama di negara berkembang. Ada efek yang menyebabkan efek domino yang lain bahwa trust kepada governance itu rendah. Meskipun didigitalkan, ternyata itu tidak bisa semudah membalik telapak tangan bahwa digital transformasi itu bisa dirangkul dengan sepenuhnya, dan ternyata itu terjadi di negara berkembang, juga terjadi di Indonesia. Trust terhadap governance itu sangat rendah sekali. Kemudian yang berikutnya adalah people. People ini banyak sekali indikatornya, namun berdasarkan pengolahan data, justru yang menonjol adalah usage dan invest ICT. Yang dimaksud ini adalah seberapa tingkat involvement dari people itu sendiri dalam penggunaan dan menginvestasikan pada ICT. Dalam hal ini, investasi ICT justru yang menonjol di negara berkembang atau spesifik di Indonesia itu investasinya beli handphone gitu. Bukan untuk kaitannya dengan konten gitu. Justru bukan begitu gitu. Jadi ini relatif cukup rendah sehingga hasilnya pun sebenarnya terjawab mengapa negara berkembang itu tidak bisa setinggi negara maju saat merangkul digital transformasi. Kemudian yang terakhir adalah impact.
digital transformasi itu memiliki impact secara langsung terhadap development program development baik itu di negara ataupun di dunia. Kontribusinya itu akan terlihat saat misalkan dalam menggunakan sensor yang untuk baik itu sensor untuk nyiram tanaman, kemudian sensor untuk yang hujan, itu semua berupaya untuk melakukan efisiensi terhadap energi. Nah, namun ternyata impact ini juga cukup rendah di negara berkembang, atau kalau kita tarik ke sosialnya adalah dengan tingkat strata sosial yang strata sosial yang dimaksud ada salah satunya ada pendidikan yang relatif rendah. Kontribusi teknologi terhadap kesinambungan itu masih di nomor belakangkan. Nah, demikian kurang lebih paper ini mengungkapkan hal tersebut yang cukup bisa memberikan kontribusi besar terhadap perjalanan disertasi ke depan. Itu Pak, kurang lebihnya dari paper yang pertama yang kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk ini. Oke, mungkin ada pertanyaan dari audiens. Ujiani, terima kasih. Dari teman-teman di Zoom. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Bisa raise hand. Semangat seperti ini. Oke, mungkin saya tadi ada yang menarik kayaknya ya. Orang Indonesia tadi investasinya ke beli handphone ya. Teknologi yang dimaksud ya Pak. Tadi ada pernyataan bahwa orang Indonesia itu kalau saya tangkap lebih ke konsumtif gitu ya. Itu bisa dielaborasi lebih detail mungkin. Siap, sayangnya dibandingkan dengan negara maju itu gimana polanya? Baik Pak. Nah, itu sebenarnya ada di pemaparan paper yang lain Pak, itu kami tunjukkan di tahun 2022 untuk memang difokuskan untuk digital. Namun sayangnya pada paper yang sebelumnya Sepertinya suaranya masih unmute, Bu Tining. Iya, suaranya nggak terdengar ya. Selesai saja ya, nggak kedengaran. siap Bu. Baik, terima kasih. Saya ulang sepintas. Jadi, jika pertanyaannya adalah apakah ada data yang menyatakan bahwa di Indonesia itu kebanyakan itu tentang konsumtif, betul. Jadi di kita itu di negara berkembang dan khususnya di Indonesia, konsumtifnya itu sangat tinggi sekali. Bahkan di Asia, di benua Asia, kita itu ranking yang pertama. Ya, jadi konsumtif yang dimaksud berdasarkan data, jika kita memperlihatkan datanya, maka tingkat pembelian online, belanja online, kita itu yang merajai. Nah, sementara kontribusi kita terhadap konten dalam teknologi atau engineer itu justru sangat rendah sekali. Engineer di sini salah satu misalkan yang menyebarkan kayak menyebarkan untuk coding tertentu dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu. Ya ada sih, dari kita ada, cuman itu minim dibandingkan negara-negara yang lain. Itu salah satu dari sekian alasannya. Kemudian ada ya labeling hoax-nya itu kita menduduki peringkat yang cukup lumayan. Nah, kenapa kok bisa serta-merta atau mentah-mentah dibilang dari Indonesia ya? Karena memang bahasanya menggunakan bahasa Indonesia. Salah satunya itu. Nah, gitu Pak. Itu yang menyebabkan beberapa deretan prestasi yang negatif yang ini perlu kita lakukan extended framework sehingga di negara berkembang khususnya kita menjadi aware apa sih
yang harus kita measure dari digital transformasi. Ternyata tidak cukup dari 4 faktor yang di awal tadi saya dicantumkan di paper ini. Oke, baik. Tadi ada kaitannya dengan budaya ya. Ya, betul, pasti Pak. Nah, I'm just wondering gitu, gimana kalau dibanding dengan negara yang secara budaya mirip dengan kita, Malaysia misalkan, bagaimana mencari datanya? Iya. Apakah mirip ataukah Malaysia perform better? Oke, baik Pak. Nah, jadi kalau memang dibandingkan itu kita memang benar-benar harus head to head ya. Kalau misalkan salah satu yang di nanti saya cek Malaysia dan Filipina salah satunya. si anak-anak itu Beberapa poin dari aspek digital society, that's why kenapa digital society menjadi salah satu domain penting yang harus diinvolvekan dalam transformasi digital. Karena pada digital society, pertama, dari sekian hal yang lain, salah satunya adalah aspek language, Pak. Di kita itu tidak menjadi franca language. Untuk bahasa Inggris itu bukan bahasa pergaulan di Indonesia. Itu salah satu dari sekian banyak faktor yang menyebabkan kita juga sedikit terlambat di transformasi digital. Lalu apa kaitannya language? Karena secara umum bahasa yang disepakati dunia untuk teknologi dan lain sebagainya adalah bahasa Inggris. Which is untuk negara Filipina yang tetangga kita terdekat, juga dengan negara Malaysia, itu hal yang biasa. Jadi salah satu yang menjadi hambatan di digital society yang pada akhirnya berhubungan dengan digital transformasi di kita itu salah satunya bahasa. Kemudian yang kedua adalah tingkat melek huruf, melek huruf dulu baru melek teknologi. Meskipun perlahan itu mulai terjembatani di dunia gitu ya. Namun tetap saja mungkin ya sekarang kita belum bisa menyamai dengan yang lainnya. Itu salah satu penjelasannya, Pak. Oke, baik. Maksud saya begini. Tadi misalkan terkait penggunaan IT kita konsumtif gitu ya. Oke, nah apakah sama datanya di Malaysia itu juga sama konsumtifnya di Indonesia? Karena basically kan kita similar culture ya. Baik, ya. Sama hoax tadi kan juga ada kemiripan juga karena yang mirip. Oke, baik. Nah, jika pertanyaannya apakah kita memiliki kemiripan dengan negara-negara tetangga yang memiliki multicultural? Nah, tentunya hal ini tidak bisa dijawab ya dan tidak, karena ini kaitannya dengan rasio. Pertama, tentang populasi. Dari populasi itu sudah kita lebih banyak. Jadi saat dibandingkan gitu ya, saat dibandingkan secara langsung, kecuali main persentase barangkali ya, dari hoaxnya kita itu memang banyak, ya kebetulan orangnya juga banyak. Gitu. Termasuk kenapa kita jadi konsumer seolah-olah konsumer dunia dalam hal belanja online. Nah, karena kita dari hulu ke hilir semua belanja, Pak, dan orangnya banyak. Itu salah satu aspeknya gitu, Pak. Kita menjadi negara yang cukup makmur dalam jumlah penduduk. Oleh karenanya PR negara yang saat ini sedang dibahas di G20 besok Oktober 2022 yang kebetulan memang presidensinya di Indonesia kebetulan tahun ini dan mengangkat tema digital transformasi. Masalah besar di Indonesia saat ini adalah literasi digital, Pak. Jelang bonus demografi beberapa tahun mendatang. Nah, itu yang sedikit korelasinya saat kita ya, kalau dibanding dengan Malaysia. Betul, Pak. Dan beberapa konsultan. Kalau ininya, Pak, kalau untuk peringkatnya saya harus mengolah data kembali. Tapi kalau secara umum, Pak, hasil dari kalau di Indonesia yang capture dari di Indonesia, kita itu mengalami lag digital literasi dari bonus demografi kita ke depan itu sekitar 30 juta digital talent yang kita perlukan. Itu sudah bisa tercium sekarang. Artinya saat ini kita nggak ready dengan banyak society digital society, mau nggak mau semuanya akan digital society karena sudah merambah penggunanya. Jadi itu yang jadi masalah besar di kita. Ada 3 masalah, Pak, sebenarnya. Yang satu adalah akses atau infrastruktur, tapi suatu hal yang seolah-olah maksukan karena memang kita kan kepulauan ya. Jadi wajar memang perlu waktu gitu ya. Artinya effort yang memang sangat wajar. Hal yang kedua adalah tentang literasi digital, yang ini sebenarnya tidak boleh menjadi wajar, karena kita kalau tanpa ada literasi jadinya bonus demografi itu justru akan membunuh Indonesia. Gitu. Dan yang terakhir itu adalah arus data. Ini kaitannya dengan governance, lintas arus data. Nah, jadi isu yang
terkuat di tahun 2021 itu lebih dari 30.000 data personal Polri itu apa namanya ya itu ibaratnya kayak dihack, terus kemudian data BPJS kita, seluruh data BPJS, jadi intinya kan sudah seluruh data warga, nah itu mengalami kebocoran data. Nah itu jadi masalah serius yang saat ini, dan itu kami bahas dalam domain governance, Pak, dalam disertasi mendatang. Ya, salah satunya pasti akan regulasi. Enforcement. Iya, salah satunya gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Tini. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Oke, baik, kalau tidak ada, terima kasih banyak Bu Tini. Sama-sama, Pak. Kemudian. Oke, baik, selamat siang. Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa terdengar. Iya, halo, bisa ya? Masuk. Itu aja saya belum bisa. Saya lepas aja headsetnya. Belum bisa sendiri. Belum. Sudah bisa terdengar suara saya? Halo? Ya, baik, terima kasih. Izin share screen. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hari ini. Ya, baik. Sorry. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana disertasi saya dengan pembimbing saya adalah Prof. Arif Junaidi, juga Dr. Tony Dwi Susanto, yaitu tentang pengembangan tata kelola smart halal tourism pada daerah wisata dengan dominasi penduduk muslim dengan daerah wisata Indonesia yang diangkat sebagai studi kasus. Ya. Sebenarnya ada banyak latar belakang mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan 4 hal atau 4 poin yang menjadi latar belakang dari penelitian kami. Pertama adalah kondisi pariwisata di Indonesia itu sendiri. Kedua, potensi berkembangnya pariwisata halal atau halal tourism. Yang ketiga adalah fenomena berkembangnya smart city yang menjadi cikal bakal dari smart tourism, dan terakhir adalah fenomena penerapan smart tourism itu sendiri, di mana penerapan smart tourism ini ternyata berbeda-beda antar negara, karena dari berbagai paper yang saya baca, definisi dari smart tourism itu belum ada kesepakatan yang jelas secara internasional. Nah, berangkat dari kondisi pariwisata di Indonesia dulu. Jadi Indonesia ini seperti kita tahu adalah kaya dengan keragaman suku, budaya, ras, agama yang berpadu dalam keindahan alam. Dan saat ini industri pariwisata di Indonesia ini telah menjadi leading sektor, tepatnya di urutan kedua setelah industri kelapa sawit. Kemudian jika dilihat dari Travel and Tourism Competitiveness tahun 2019, Indeks Daya Saing Wisata Nasional Indonesia ini ternyata menduduki peringkat 40 dari 140 negara dengan nilai 4,3 dari skala 7. Hal ini ternyata sebenarnya masih berada di bawah target pemerintah, yaitu di peringkat 30. Dan jika kita lihat dari rencana strategis Kemenparekraf tahun 2020 sampai 2024, ini kebijakan mengangkat peran media dan teknologi informasi secara adaptif serta konsep marketing 4.0 sudah dijelaskan pada rencana strategis tersebut. Yang kedua adalah tentang halal tourism itu sendiri. Indonesia ini juga sudah mulai berkembang pariwisata halal. Nah, halal tourism ini didasari dari beberapa fakta. Pertama adalah hingga 2 dekade terakhir, industri pariwisata ini ternyata didominasi oleh perspektif budaya barat. Nah, berbagai perbedaan latar belakang wisatawan ini menjadi penentu motivasi wisata mereka,
pola pencarian nilai wisata serta perilaku wisata. Oleh sebab itu, bagaimana memahami budaya wisatawan agar dapat meningkatkan nilai destinasi wisata ini menjadi topik penelitian yang cukup menarik saat ini. Karena di satu sisi ternyata pertumbuhan populasi Muslim sebagai pemeluk agama Islam ini saat ini telah mencapai 1,8 miliar atau mencapai sebesar 24,1% dari seluruh total warga dunia. Dan pertumbuhan ini diprediksi akan terus meningkat hingga mencapai 3 miliar dari total penduduk dunia pada tahun 2060 atau mencapai 31,1% dari jumlah penduduk dunia. Di satu sisi memang Islam ini adalah sebuah sebuah agama yang mengatur bagaimana cara hidup penganutnya, sehingga umat Muslim ini tidak dapat lepas dari ajaran Islam dalam berbagai sisi kehidupannya. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang halal dan apa yang haram dilakukan, ini semua dituntun dalam hukum Islam atau syariah. Sehingga melihat fakta-fakta di atas, wisata halal pun akhirnya banyak berkembang pesat secara stabil mulai dari tahun 2000 sampai dengan saat ini. Wisata halal ini tidak lagi dipandang sebagai niche market semata, tetapi memang bisa menjadi global mainstream market. Nah, ini sekedar ilustrasinya. Jadi mulai dari tahun 2000 sampai saat ini di 2020 memang perkembangan wisata. Ini ilustrasi pemeluk agamanya ini kayaknya. Ini memang kecenderungannya meningkat. Wisata halal sendiri ini kemudian didefinisikan sebagai berbagai objek atau tindakan wisata yang diperbolehkan karena memang halal, jadi diperbolehkan menurut ajaran Islam untuk digunakan atau dilibatkan oleh umat Islam dalam industri pariwisata. Masih cukup sedikit sekali jurnal-jurnal yang ke arah wisata halal. Nah, fenomena lain di Indonesia adalah gerakan 1000 Smart City yang dimulai dari tahun 2017, di mana Smart City ini menargetkan pembangunan kota cerdas yang berdaya saing, berbasis teknologi dan budaya lokal. Sudah diatur juga lewat Perpres nomor 2 tahun 2015. Jika bisa didefinisikan, Smart City ini adalah sebuah kota yang memiliki kemampuan proaktif, mengidentifikasi dan mengumpulkan data-data dari berbagai komponen kota, baik komponen fisik maupun komponen sosial, untuk selanjutnya memproses dan meresponnya secara cepat dan tepat. Smart City ini pada dasarnya adalah integrasi antara cyber, physical, dan social system dalam lingkup kota, ya ini sebuah sistem yang mengintegrasikan sistem fisik kota, sistem sosial, serta sistem digital melalui media cyber atau internet. Nah, jika dilihat dimensi Smart City itu terdiri dari 6 dimensi, mulai dari Smart Governance, Smart Branding, dan seterusnya sampai dengan Smart Environment. Sementara kalau dilihat Smart Branding ini subdimensi di dalamnya ada tourism. Jadi disinilah rasanya yang menjadi cikal bakal kemudian berkembangnya Smart Tourism. Smart Branding itu sendiri adalah praktik inovatif dan kreatif pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi terkini untuk membangun positioning dan nilai jual atau brand value daerah. Nah, ini yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Smart Tourism, karena di setiap daerah ini pasti ada destinasi wisata yang kemudian bisa ditawarkan dan menjadi wajah kota atau wajah daerah itu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sayangnya memang belum ada definisi yang jelas tentang Smart City, sehingga untuk itu kami melakukan upaya mencari definisi Smart Tourism dari berbagai sumber. Ada 30 paper Smart Tourism yang terindeks Scopus yang digunakan sebagai referensi dalam mendefinisikan Smart City, kemudian juga merefer dari definisi UNWTO, ya. UNWTO ini adalah salah satu agen PBB dalam bidang tourism. Kemudian ada peraturan Menteri Kemenparekraf dan Kamus KBBI juga Oxford, sehingga kemudian disimpulkan seperti ini definisi yang kami coba untuk bangun. Jadi Smart City ini adalah sebuah ekosistem wisata yang terdiri dari objek wisata beserta stakeholder-nya yang terintegrasi secara inovatif dengan teknologi, menggunakan teknologi sensor, big data, open data, dan berbagai cara baru konektivitas
dan pertukaran informasi, misalnya menggunakan Internet of Things, RFID, dan NFC. Dan ini berpadu dengan dunia cyber sehingga memiliki kemampuan yang cepat atau near real time dalam mengolah data dan mempresentasikannya dalam bentuk informasi, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dalam memecahkan masalah dan memberikan produk serta layanan secara personal bagi wisatawan dan stakeholder destinasi wisata, sehingga dapat meningkatkan pengalaman wisatawan serta nilai bisnis daerah wisata. Ini definisinya yang berusaha dibangun. Kemudian kalau dilihat definisi dari smart halal tourism ini masih sangat jarang sekali, tapi ada satu paper yang mendefinisikan smart halal tourism atau smart halal destination ini adalah sebuah ekosistem that is effective, efficient, and integrated through technology system to build competitive Muslim-friendly destinations. Intinya di sini smart tourism itu merupakan sistem. Jadi smart tourism itu bukan aplikasi atau bukan seperti apa begitu ya, dia adalah sebuah sistem, ekosistem yang harus dapat memberikan nilai bagi pengalaman wisata dari wisatawan itu sendiri, kemudian bagi ekosistem bisnis pariwisata yang ada di dalam destinasi wisata tersebut, dan terakhir juga tentunya harus bisa memberikan nilai pada destinasi wisata. Nah, saat ini bagaimana smart tourism ini dilakukan di banyak negara? Ada banyak negara yang memang mengklaim sudah melakukan smart tourism seperti Eropa, Cina, Korea Selatan, Australia, dan Jepang. Saya ambil salah satu contohnya adalah di Tokyo. Dilihat bahwa smart tourism di Tokyo ini dia mengkombinasikan ICT, dalam hal ini adalah digital signboard, kemudian ada IT enable multilingual emergency system, dan ini dikombinasikan dengan kultur hospitality atau kalau di Jepang disebut sebagai omotenashi yang dikemas dalam bentuk cloud system, maaf ini robot dan artificial AR untuk local hospitality dan ekosistemnya. Ini adalah salah satu contoh video yang ada di Jepang. Mungkin saya bisa keluar suaranya ya. Nah, saya skip aja ini karena nggak keluar suaranya. Jadi di dalam video ini nanti menunjukkan bagaimana implementasi smart city implementasi smart tourism yang ada di dalam sebuah restoran. Jadi karena nggak keluar suaranya, saya skip aja mungkin. Oke. Kemudian kalau dilihat bagaimana implementasi smart tourism di Indonesia, ini saya melakukan wawancara dengan narasumber ini salah satu konsultan pariwisata di Indonesia yang beliaunya juga merupakan dosen Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Nah, di sini terlihat bahwa dari paper-paper yang saya review sekalipun, ini memang smart city ini didefinisikan sebatas sebagai penggunaan aplikasi untuk pemasaran dan promosi aplikasi, baik itu aplikasinya berbasis web maupun berbasis Android, yang dikembangkan oleh pelaku yang terkait dengan usaha pariwisata seperti pemilik daya tarik pariwisata, intermediaris seperti travel, kemudian akomodasi, terus pengusaha makan minum dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa yang mereka lakukan ini belum bisa disebut sebagai smart city kalau dari berbagai literatur yang saya baca. Jadi apa yang mereka lakukan ini sebenarnya baru sebatas e-tourism. Belum ada integrasi dari rangkaian perjalanan wisata dari seorang wisatawan, yaitu mulai dari pre-visit, during visit, maupun post-visit, yang tujuannya nanti untuk menaikkan experience dari turis itu sendiri. Dan juga belum ada integrasi antar stakeholder. Sehingga value-value yang harus dipenuhi ketika smart city itu diimplementasikan ini belum terlihat. Dan berikutnya di sini adalah smart tourism challenge. Jadi di satu sisi jika memang smart tourism itu katakanlah bisa berhasil dijalankan, ternyata ada beberapa tantangan yang yang masih harus dijawab. Pertama adalah diperlukan pengetahuan bagaimana manajemen smart tourism dalam mengelola bermacam-macam kemampuan dan sumber daya,
terkait teknologi modern, data, dan infrastruktur baru maupun legacy untuk dapat dimanfaatkan oleh berbagai macam stakeholder. Kemudian ini juga belum ada, jadi diperlukan cara penyusunan rencana strategis smart tourism yang tepat. Karena setiap kota ini ternyata punya sumber daya yang berbeda-beda dengan kondisi yang berbeda-beda, maka dari itu diperlukan rencana strategis yang berbeda pula. Kemudian bagaimana membuat smart tourism ini menjadi berkelanjutan, bukan hanya sekedar pilot project, ini pun ternyata merupakan satu topik penelitian yang masih menarik, masih bisa kita gali lebih dalam. Karena belum ada literatur yang membahas tentang proses evaluasi maupun perbaikan dari smart tourism. Sementara di satu sisi kita tahu bahwa investasi IT dalam smart tourism atau dalam bidang lainnya untuk sebuah bisnis ini harus diukur dan harus dievaluasi. Nah, kemudian berdasarkan dari fakta-fakta tadi, ini adalah usul penelitian saya, yaitu membuat sebuah tata kelola smart halal tourism dengan studi kasus daerah wisata Indonesia, di mana nanti dari tata kelola ini akan dihasilkan sebuah model dari smart halal tourism untuk studi kasusnya di daerah Indonesia. Kemudian nanti dijelaskan juga komponen kapabilitas dari smart halal tourism. Ketiga, dirancang sebuah analisis kesiapan dari smart halal tourism, dan terakhir adalah maturity model dari smart halal tourism. Ini kontribusi yang bisa diberikan, mungkin saya skip aja. Nah, ini adalah konseptual model dari smart tourism berdasarkan analisis awal yang sudah dilakukan. Jadi smart tourism itu intinya adalah holistic and long-term integration, synchronization, and concerted use, di mana yang menjadi input dari smart tourism ini adalah data dan informasi yang berasal dari stakeholder yang meliputi turis dan kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata di sini ada residen, penduduk, pemerintah, tourism bisnis, supporting bisnis lainnya yang terkait dengan tourism, media massa, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan. Nah, di sini peran dari teknologi yang nanti harusnya teknologi ini diambil dari smart city, karena memang harusnya smart city-nya ada dulu baru bisa ada smart tourism begitu. Itu sebagai supporting atau sebagai enabler. Dan diharapkan dengan adanya integrasi ini nanti akan terbentuk smart tourism yang memperhatikan sabta pesona wisata juga harus dipastikan bisa berkelanjutan. Alur penelitiannya kurang lebih seperti ini. Jadi pertama mungkin akan dikembangkan dulu sebuah tata kelola untuk smart tourism destination di Indonesia. Ini berdasarkan dari smart tourism destination model yang sudah ada dan tourism dimension. Dan kemudian dari sini kita masukkan komponen halal tourism untuk membentuk tata kelola smart halal tourism destination model di Indonesia. Nah, untuk saat ini progres dari publikasinya sudah dilakukan, tetapi memang masih sebatas metodologi. Jadi menggunakan metodologi design science research sudah di-submit, tinggal menunggu acceptance atau tidak begitu. Mohon maaf, ini saya stop share saja, saya tunjukkan papernya. Jadi ini papernya. Judulnya adalah Design Science Research Methodology, a Critical Review and its Application in Smart Halal Tourism Governance Development. Demikian presentasi dari saya siang ini. Mohon masukan. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Dewi atas presentasinya. Monggo silakan para audiens, mungkin ada pertanyaan. Memang mungkin ada pertanyaan. Bu Tini. Oke. Pak Khalid mungkin ada pertanyaan Pak Khalid. Belum, Pak.
Dengar ya? Belum ada ya Pak Tarek? Belum. Pak Dihin, ada pertanyaan Pak Dihin? Belum sementara, hanya menyimak dulu. Belum, baik. Kemudian ini kira-kira target jurnalnya apa ya? Nanti harus submit jurnal nih. Nah, apa kira-kira? Jurnal tourism atau jurnal, I guess? Sebenarnya bisa masuk ke dalam tourism maupun IS. Jadi sisi IS ini kan juga tersentuh dari tata kelola bagaimana nanti melakukan pengukuran model bisa dikasih dari sisi IS-nya. Kemudian kalau dimasukkan ke tourism juga bisa karena memang sudah ada beberapa tools untuk evaluasi tapi belum benar-benar mengarah ke evaluasi untuk IT-nya itu sendiri karena sebenarnya satu research ini kan IT-nya juga perlu diukur gitu ya tadi informasi. Oh gitu. Smart tourism. Oke. Terus kontribusinya Bu Diani ini gimana ya Kak? Tadi ada smart tourism, terus ada halal smart tourism gitu ya. Nah, Bu Diani apakah di situnya ditambah halal gitu? Iya betul. Rencananya nanti karena memang Indonesia ini pariwisatanya kayaknya sekarang trennya lebih ke halal tourism gitu. Jadi tata kelola yang nanti rencananya akan dikembangkan lebih ke arah smart halal tourism. Oke, smart, tapi juga khusus yang halal gitu ya. Iya. Oke. Tinggal lebih spesifik aja sebenarnya. Smart tapi yang halal gitu. Gimana ya kira-kira begini? Oke, sebenarnya yang jadi PR menurut saya ini sih tentang tourism menarik ya. Terutama halal tourism ini ya. Yang menurut saya itu kita nggak bisa menangkap pasar dengan baik. Kan namanya negara-negara di Timur Tengah kan banyak banget ya negara-negara kaya, negara Arab gitu. Negara-negara Arab itu kan banyak orang kaya gitu. Kayak Qatar, terus negara-negara minyak gitu. Nah, mereka kan sebenarnya butuh tempat wisata gitu ya. Kalau di Eropa mungkin kurang pas ya karena walaupun sekarang mereka malah justru ditangkap oleh Eropa sih kalau menurut saya. Nah, welcome mereka jadi menempatkan jadi kayak Inggris tahu saya mereka sangat Muslim friendly sekarang banyak masjid-masjid terus banyak namanya tempat-tempat belanja yang itu sangat Muslimah friendly. Menarik sekali ternyata orang-orang Arab itu suka belanja barang-barang branded itu meskipun tertutup gitu ya. Tapi mereka banyak sekali belanja barang-barang branded di dalamnya kan. Saya nanya loh, pakaiannya kan tertutup aja sama hitamnya gitu. Terus buat apa mereka beli fashion? Oh ternyata saya tahunya itu ternyata mereka itu ada kumpul-kumpul sesama perempuan di mana mereka Betul sekali. Ya. Dan ketika musim haji sebenarnya mereka justru pergi ke Eropa belanja. Terus juga kita kalahnya adalah dengan Malaysia. Saya benar-benar tinggal di Malaysia ya. Saya pernah jalan-jalan di kota KL. Nah itu memang mereka sangat welcome dengan teman-teman negara yang pakai atau pakai cadar. Mereka banyak sekali di KL. Nah mungkin menurut mereka Malaysia itu friendly pada saat itu ya. Tapi sekarang justru malah di Eropa itu juga friendly dengan turis dari sana. Oke, jadi menurut saya menarik sih ini bisa bermanfaat ya untuk tourism di Indonesia. Oke, itu aja dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan. Oke, baik. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Ya. Oke, baik. So, dengan demikian, karena sudah ada 3 presentasi tadi
dari Mas Prema, Mbak Kining, dan Mbak Diani, maka berakhir sudah acara kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak Prema, Mbak Kining, Mbak Diani sudah mempresentasikan papernya ya, atau penelitiannya, dan juga buat teman-teman yang join secara daring, ada Pak Paulin, Pak Dihin, ya, dan teman-teman S2. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa ada riset talk lagi. Ini sebenarnya pengennya saya tiap minggu gitu ya. Nanti minggu berikutnya, kalau mungkin tidak bisa minggu depan, mungkin setelah aktif perkuliahan ya, kita namanya istiqomahkan setiap hari Jumat. Dan nanti tidak hanya dari kita sendiri, tapi juga nanti saya akan undang ya pembicara dari luar, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, supaya menambah wawasan gitu ya, saling sharing gitu ya kan, namanya riset kan harus kolaborasi, harus saling melengkapi. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.